Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Debbie Rahmawati. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Efisiensi Biaya, dan Umur Perusahaan terhadap Islamic Social Reporting. Studi empiris pada perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016 sampai 2020. Islamic Social Reporting merupakan bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan daripada perusahaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Menurut Hanifah 2002, mengenal konsep Islamic Social Reporting dikarenakan melihat adanya keterbatasan pada pelaporan sosial yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. Kerangka pelaporan berprinsip syariah ini sangat diperlukan oleh perusahaan guna memenuhi kewajiban terhadap Allah serta kepada umat Islam secara umum. Selanjutnya ada tabel Islamic Social Reporting yang bertema yang pertama keuangan dan investasi, yang kedua produk, yang ketiga para karyawan, yang keempat masyarakat. Etikanya yang pertama tauhid halal dan haram wajib, yang kedua tauhid halal dan haram, yang ketiga tauhid adil dan amanah, yang keempat tauhid amanah dan adil. Kandungannya yang pertama kegiatan riba, mengidentifikasi kegiatan dan kontribusi keuntungan. Kegiatan goror, mengidentifikasi kegiatan dan kontribusi keuntungan. Zakat merupakan jumlah dan penerima. Dan yang kedua, sifat produk atau layanan, mengidentifikasi aktivitas dan kontribusi keuntungan. Yang ketiga, upah, sifat pekerjaan, ketentuan agama, liburan dan cuti, jam kerja, pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir, kandungannya sedekah, jumlah dan penerima wakaf, jenis dan nilai, kortasan, jumlah dan penerima. Ukuran perusahaan berperan sebagai variabel yang menduga dan menyatakan adanya berbagai variabel dalam upaya mengungkapkan tanggung jawab sosial yang dipakai oleh entitas pada setiap laporan tahunannya. Peringkat indeks, jumlah aktiva, jumlah penjualan, dan jumlah karyawan merupakan indikator yang dipergunakan dalam mengukur ukuran perusahaan. Berdasarkan gambar di samping, dapat kita lihat bahwa sepanjang tahun 2016 sampai 2020, ukuran perusahaan pada perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan angka yang terus meningkat. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia terkait pengungkapan tanggung jawab sosial yang ingin disampaikan kepada investor semakin besar pula. Informasi pengungkapan ini dibutuhkan investor sebagai dasar pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut, menurut Eksandi dan kawan-kawan 2018. Dengan meningkatnya profitabilitas dapat memacu perusahaan untuk mengungkap data secara lebih komprehensif dalam laporan tahunan. Dari gambar di samping dapat kita lihat bahwa sepanjang tahun 2016 sampai 2020, profitabilitas menunjukkan angka yang fluktuatif, yang mana tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Perusahaan dengan keuntungan besar memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan aktivitas tanggung jawab sosialnya karena memiliki aset untuk melakukannya. Jika perusahaan memiliki profitabilitas yang lebih tinggi, maka kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan akan jauh lebih tinggi. Faktor lain yang mempengaruhi ISR adalah leverage. Leverage timbul karena adanya alasan bahwa perusahaan dalam kegiatannya menggunakan aktiva dan sumber aset yang menyebabkan biaya tetap bagi perusahaan, menurut Prasetyo Ningrum 2019. Dapat kita lihat gambar di samping bahwa angka data rata-rata dari leverage mengalami fluktuatif yang mana tiap tahunnya naik dan turun. Berdasarkan teori manajemen, jika sebuah manajemen entitas memiliki leverage yang besar, maka pengungkapan atas tanggung jawab sosialnya semakin berkurang. Unsur berikutnya yang juga dianggap mempengaruhi ISR adalah efisiensi biaya atau BOPO. BOPO merupakan rasio antara operasi terhadap upah kerja menurut Prasetyo Ningrum 2019. Besarnya keuntungan atau laba yang didapatkan oleh sebuah perusahaan, maka hal itu menunjukkan bahwa pengendalian biaya operasional entitas telah efisien. Berdasarkan gambar di samping, bisa kita simpulkan bahwa semakin rendah nilai BOPO dari suatu bank, maka akan semakin efisien bank tersebut dalam mengelola biaya operasionalnya. Dengan dilakukannya efisiensi biaya, maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin meningkat. Jika nilai rasio BOPO semakin kecil, maka akan jauh lebih baik karena bank tersebut dapat menutup beban operasionalnya dengan pendapatan operasionalnya. Usia perusahaan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan.
Dengan usia perusahaan ini dapat menunjukkan lamanya periode suatu perusahaan tersebut telah ada atau beroperasi pada suatu industri. Usia perusahaan dapat dihitung sejak perusahaan tersebut didirikan pertama kali. Perusahaan yang memiliki usia lebih tua akan memberikan pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan tahunannya dibandingkan dengan perusahaan yang lebih muda. Menurut Arya Nugraini dan Firmansyah tahun 2020. Berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Islamic Social Reporting? Yang kedua, apakah variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap Islamic Social Reporting? Yang ketiga, apakah variabel leverage berpengaruh positif terhadap Islamic Social Reporting? Yang keempat, apakah variabel efisiensi biaya berpengaruh positif terhadap Islamic Social Reporting? Dan yang terakhir, apakah variabel umur perusahaan berpengaruh positif terhadap Islamic Social Reporting? Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui apakah variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Islamic Social Reporting. Yang kedua untuk mengetahui apakah variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap Islamic Social Reporting. Yang ketiga untuk mengetahui apakah variabel leverage berpengaruh positif terhadap Islamic Social Reporting. Yang keempat untuk mengetahui apakah variabel efisiensi biaya berpengaruh positif terhadap Islamic Social Reporting. Dan yang terakhir untuk mengetahui apakah variabel umur perusahaan berpengaruh terhadap Islamic Social Reporting. Selanjutnya yaitu bab 2 landasan teori mengenai kerangka pemikiran, yang mana X1, X2, X3, X4, dan X5. Yang X1 merupakan ukuran perusahaan, X2 merupakan profitabilitas, X3 merupakan leverage, X4 merupakan efisiensi biaya, dan X5 merupakan umur perusahaan, yang masing-masing variabel menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap variabel Y, yaitu Islamic Social Reporting. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, ukuran perusahaan diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR. Yang kedua, profitabilitas diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR. Yang ketiga, leverage diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR. Yang keempat, efisiensi biaya diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR. Dan yang terakhir, yang kelima, umur perusahaan diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ISR. Yang selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif dan eksperimen. Dan yang kedua populasi dan sampel. Yang mana populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan berturut-turut selama periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya ada metodologi penelitian mengenai sumber data. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dan menggunakan data panel. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan dan metode dokumentasi. Teknik analisis data, yaitu menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi yang terdiri dari OLS, fixed effect, random effect, uji Chow, uji Hausman, uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan yang terakhir ada uji statistik yang terdiri dari uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.